Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, rahmat yang baru, yang menjadi satu tuntunan kehidupan kegiatan kita sepanjang hari. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life, kita akan mengawali kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari baru Tuhan karuniakan kepada kami dengan berkat yang baru, rahmat yang baru, anugerah yang baru yang menjadi pertolongan bagi kami dalam menjalankan tugas, kewajiban, peran, bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua, apa yang kami renungkan pagi hari ini, firman Tuhan menjadi bread of life, roti kehidupan yang mengubahkan kehidupan kami semakin hari, semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal ke-25 ayat ke-29 hingga ke-34. Kejadian pasal 25 ayat ke-29 hingga ke-34, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Biar firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah tinggallah penyesalan. Tinggallah penyesalan. Seorang wanita tanpa sengaja dia menjual perhiasannya yang berupa kalung, gelang, bahkan cincin permata berliannya
yang berharga sangat mahal, jutaan dolar itu hanya dijual sebesar seharga 10 sen. Mengapa bisa terjadi? Pada suatu hari wanita ini mengambil perhiasan yang dimilikinya, yang dia simpan dalam sebuah bank, dalam kotak yang ada di sana. Dia mengambil kalung berliannya, dia mengambil gelang permatanya, cincinnya, untuk dia pakai dalam menghadiri sebuah pesta pernikahan. Ketika selesai pesta pernikahan, hari sudah malam dan tentu saja bank itu sudah tutup, sehingga dia tidak dapat menyimpan di safe deposit yang ada di bank tersebut. Maka ketika wanita ini pulang, karena dia sungguh sangat lelah, kemudian dia menyimpan kalung, gelang, dan cincin yang sangat berharga itu di dalam sebuah kotak bekas penyimpanan alat kecantikan yang sudah tidak dipakainya, diletakkannya di sana. Lalu wanita ini melupakan. Dia lupa kalau sudah menyimpan harta perhiasan yang sangat berharga itu di sebuah kotak alat kecantikan bekas yang sudah tidak dipakainya. Dan dia melupakannya. Beberapa waktu kemudian, wanita ini memberikan kotak alat kecantikan bekas yang tidak dipakainya itu kepada seorang temannya untuk dijual di pasar luar, di pasar bekas, di pasar murah. Karena pada hari itu dia sedang bebersih. Barang-barang yang tidak digunakan, yang sudah tidak dipakai, diserahkan kepada sahabatnya untuk dijual di pasar murah. Dan ketika wanita ini menyadari bahwa perhiasan yang dia simpan, yang sangat berharga itu di dalam kotak alat kecantikan bekas yang tidak dipakainya, dia kaget dan berusaha untuk menghubungi temannya tersebut. Tetapi ketika dia berusaha untuk mendapatkan kembali perhiasan tersebut, ternyata kotak alat kecantikan bekas yang sudah tidak dipakainya dan di dalamnya disimpan perhiasan sangat berharga itu sudah dibeli oleh seorang yang tidak dikenal seharga 10 sen. Maka wanita ini tinggallah rasa penyesalan. Tinggal rasa penyesalan karena dia tidak menjaga dengan baik-baik perhiasan yang sangat berharga itu, tapi membiarkannya di sebuah kotak alat kecantikan bekas dan melupakannya. Tinggallah penyesalan yang sangat mendalam. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat Passenger, penyesalan wanita ini serupa dengan apa yang dialami oleh Esau. Bagian firman Tuhan yang kita baca, ketika Yakub sedang memasak, Esau yang pulang dari padang, dari ladangnya begitu lelah, ketika menghirup harum masakan tersebut, menjadi timbul rasa untuk menikmati makan dan minum yang enak. Yakub yang mengetahui bahwa Esau ini ingin menikmati masakan yang dibuatnya, masakan kacang merah dan roti, memberikan syarat, berikanlah hak kesulunganmu terlebih dahulu, maka aku akan memberikan roti dan masakan kacang merah ini kepadamu. Dan Esau yang merasa lapar, Esau yang merasa haus ini tidak mempedulikan hak usulungan
Dikatakan di sana Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan di dalam tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu adalah berkat yang besar yang berasal dari Allah yang dicurahkan kepada setiap mereka anak sulung. Bukan saja berkat-berkat harta jasmani, tetapi juga berkat rohani, perlindungan, penjagaan, keamanan, kesehatan, masa depan yang cerah bersama-sama dengan Tuhan Allah. Bukan semata-mata harta, bukan semata-mata kebaikan secara jasmani, tapi ada berkat rohani yang dicurahkan kepada anak-anak sulung. Tetapi Esau memandangnya ringan. Dikatakan di ayat ke-32, sebentar lagi aku mati, apa gunanya hak kesulungan itu? Esau hanya memandang berkat itu hanya semasa hidup dalam dunia ini, hanya jasmani, hanya materi. Tapi Yakub memahami bahwa berkat rohani juga diberikan kepada mereka yang menerima hak kesulungan. Maka apa yang terjadi ketika Esau kehilangan hak kesulungannya dan menghadapi penderitaan demi penderitaan, kesulitan dalam kehidupannya? Dalam Kejadian 27 kita melihat di sana ayat ke-34, ketika Esau menantikan bahwa dia akan menerima berkat hak kesulungan dari ayahnya, tapi itu semua sudah diberikan kepada Yakub. Lihat di dalam ayat ke-34 Kejadian 27. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Esau tetap memohon kepada Ishak ayahnya untuk diberkati, karena dia menyadari bahwa berkat Tuhan bukan saja materi, jasmani, tapi juga rohani, kehidupan kekal yang akan dia jalani di masa depan. Ada satu penyesalan yang besar. Esau memandang ringan berkat-berkat surgawi, anugerah keselamatan dan perlindungan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Demikian juga setiap kita, Sobat Messenger, orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh memegang iman percaya kita kepada Yesus dengan erat, dengan kuat, karena di sanalah berkat-berkat itu dicurahkan kepada kita. Yesus di dalam pengajarannya kepada orang-orang percaya, kepada para murid dan pengikutnya, di dalam Matius 13 ayat ke-44 hingga ke-46 mengatakan demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yesus membandingkan kerajaan surga itu dengan harta yang terpendam, yang tidak ternilai harganya, yang sangat berharga.
Kerajaan surga digambarkan seperti mutiara yang sangat berharga. Sehingga setiap orang yang mendapatkannya, bahkan pedagang mutiara itu mendapatkannya, perhatikan, dia menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan harta yang terpendam, untuk memperoleh mutiara yang sangat berharga itu. Itulah kerajaan surga. Itulah berkat-berkat surgawi yang dicurahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah kehidupan kekal, sukacita bersama Allah Bapa di surga yang dicurahkan kepada setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan tidak mudah kita menukarnya dengan sesuatu yang bersifat sementara di dalam dunia ini. Apakah gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatan kehidupan kekalnya bersama dengan Allah Bapa di surga? Satu pembandingan yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita, jangan pernah meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dia sumber berkat, sumber kehidupan, jalan menuju kekekalan bersama Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam dunia yang sedang kita jalani ini, ada banyak godaan, ada banyak tawaran kepada kita untuk menukarkan iman percaya kita, berkat surgawi kita, dengan sesuatu yang instan dapat kita nikmati, yang bersifat sementara dalam dunia ini. Ada orang yang meninggalkan imannya karena ingin memperoleh kedudukan. Ada orang yang meninggalkan iman percayanya untuk memperoleh harta yang berlimpah-limpah dalam dunia ini, materi yang sementara itu. Ada yang menukarkan iman kepada Yesus Kristus demi hidup bahagia dengan manusia, orang yang dikasihi, yang bersifat sementara, yang dapat berubah itu, dan kehilangan berkat surgawi, dan kehilangan kehidupan yang kekal, dan kehilangan kasih anugerah Allah yang ajaib. Dan akhirnya tinggallah penyesalan ketika kita menghadapi tahta pengadilan Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, jalani kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang ini untuk menghindari penyesalan yang mendalam seperti Esau yang kehilangan hak kesulungannya, penyertaan Allah dalam kehidupannya. Maka kita setiap hari harus membangun satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan Allah kita. Dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari, Tuhan, Engkau berbicaralah kepadaku, apa yang harus aku kerjakan, apa yang aku harus lakukan, hidupku harus bagaimana. Karena di sanalah Tuhan memberkati hidupku. Kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita mau dikoreksi oleh Tuhan ketika kita jatuh di dalam dosa. Ketika kita gagal melakukan perintah Tuhan, Tuhan menghajar kita, mendisiplin kita, dan kita mau dengan hati yang terbuka menerima disiplin, koreksi, teguran dari Tuhan. Sehingga hidup yang kita jalani setiap hari ini, kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang setia
murid-murid Yesus yang setia, sehingga tidak ada lagi penyesalan yang mendalam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kami jalani, ketika kami mengikut Yesus Kristus, dunia ini menawarkan banyak hal yang menarik hati kami, menjauh dari Tuhan, menjauh dari berkat Tuhan, meninggalkan iman kepada Yesus Kristus untuk kehidupan yang sementara, yang hanya ingin memuaskan hasrat dan nafsu kami belaka. Dan kami meninggalkan apa yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Dan ketika kami jatuh, kami gagal dan mengganti iman percaya kami kepada Yesus Kristus dengan sesuatu yang bersifat sementara dalam dunia ini, tinggallah penyesalan yang mendalam. Ampuni kami ya Tuhan akan segala kegagalan, kesalahan, dosa kami, dengan memandang ringan berkat surgawi, memandang ringan akan jaminan kehidupan kekal dalam surga kelak selama kami hidup dalam dunia ini. Koreksi kami ya Tuhan, tegur kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk membangun kehidupan pribadi yang erat, yang dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam dunia ini, setia sampai akhir hidup kami. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas kami, kegiatan kami dalam keluarga, sekolah, tempat di mana kami bekerja, berusaha, bahkan kegiatan kami di tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami, bahkan pelayanan kami dalam gereja Tuhan. Engkau berkati, berikan khidmat pertolongan, tugas tanggung jawab peran kami kerjakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan sungguh, dengan setia. Dan Engkau lindungi segala perjalanan kami dengan keselamatan, dengan sukacita. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari kecelakaan. Dan Kau berkati keluarga kami masing-masing, Sobat Messenger, cukupkan akan kebutuhan hari demi hari di tengah keluarga kami. Ikat kami dengan kasih yang saling memperhatikan, memperlengkapi, menyempurnakan setiap anggota keluarga. Mungkin tidak bersama-sama dengan kami, mereka ada di rumah yang lain, di kota yang lain, bahkan di negara yang lain. Tuhan Yesus, Engkau lindungi setiap anggota keluarga kami masing-masing di tengah berbagai tantangan kehidupan yang dijalani. Yesus, Gembala kami yang hidup, yang tuntun pimpin langkah hidup kami, lindungi kami, jagai kami dengan damai sejahtera, dengan keselamatan daripada-Mu. Kami serahkan ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat-Mu. Tuhan berikan khidmat pertolongan, berbagai pelayanan, ibadah, kesaksian yang diselenggarakan, sungguh dapat membangun kehidupan jemaat setia kepada Yesus Kristus. Ada tantangan, ada kesulitan, ada pencobaan, ada godaan dan tawaran untuk meninggalkan Yesus dan berkat-Nya. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami mau hidup setia bersama dengan Tuhan Yesus. Kau cukupkan akan segala kebutuhan di dalam pelayanan demi pelayanan di gereja-gereja Tuhan melalui anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian mendukungnya. Berdoa untuk Kota Kudus, berdoa untuk daerah-daerah di mana kami tinggal di seluruh wilayah Indonesia ini. Tuhan lindungi kami, jagai kami dari segala mara bahaya,
ataupun ancaman bencana alam yang beberapa hari ini sering terjadi kami alami. Engkau lindungi bangsa dan negara kami Indonesia ini dengan keselamatan. Berkati pemerintah yang ada, sehingga setiap kebijakan yang diambil, bahkan berbagai proyek pembangunan yang terus sedang dilaksanakan, semua itu mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, sungguh Tuhan berikan hikmat, takut akan Tuhan, kesungguhan, kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab, sehingga beliau menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan iman kepada Yesus Kristus dalam berbagai tantangan kehidupan di dunia ini. Karena Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup, melimpahkan berkat-Nya bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini, ada banyak godaan, ada banyak tawaran yang ingin membawa kita menjauh dari Yesus Kristus, yang ingin membawa kita meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Karena itu, bangunlah kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan, di dalam doa, dalam ibadah, dan pembacaan firman Tuhan, sehingga setiap hari yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada lagi penyesalan yang mendalam di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.